Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gravitational lensing. Pada pembahasan sebelumnya yaitu mengenai gravitational redshift atau pergeseran merah yang disebabkan karena gravitasi, sudah disebutkan di sana bahwa fenomena gravitational redshift itu diprediksi berdasarkan teorinya Einstein atau prinsip atau postulatnya Einstein, yaitu yang kita kenal sebagai prinsip kesetaraan Einstein. Nah, ada beberapa prediksi-prediksi lain ya yang dihasilkan dari prinsip kesetaraan itu. Di antaranya adalah ini, yaitu gravitational lensing. Jadi ini adalah pembahasan kedua dari prediksi yang dihasilkan dari prinsip kesetaraan. Nah, sekarang kita akan melihat pada percobaan angan-angan lagi, ya. Ada roket di nun jauh di angkasa sana yang dia tidak terpengaruhi oleh medan gravitasi apapun. Nah, kemudian kita akan tembakan cahaya. Kali ini bukan dari dasar, tapi dari katakanlah dari sisi sebelah kiri sini ya. Ditembakkan cahaya ke sana. Sehingga harapannya nanti dia akan sampai di target di sini. Ya, harapannya seperti itu. Tapi sekarang percobanya begini. Ketika si cahaya mulai ditembakkan, mesin roket dihidupkan ya, mesin roket dihidupkan. Sehingga si roket akan melaju ke arah atas ini. Jadi perhatikan sekarang kali ini percobaannya adalah cahayanya arahnya katakanlah kita sebut ini horizontal, berarti kecepatan roket itu arahnya vertikal. Berbeda dengan yang setting percobaan untuk gravitational redshift ya, itu kan kecepatan arah cahaya dengan kecepatan roket kan searah atau berlawanan gitu ya. Kalau ini tegak lurus mereka ya. Nah, karena mesin roket itu dihidupkan ketika si cahayanya mulai ditembakkan ini, maka yang tadinya diharapkan si cahaya akan sampai di titik persis di depannya dia ini, jadi tidak akan tercapai ya target seperti itu. Jadi dipastikan si cahaya nanti akan sampainya pada titik yang sedikit di bawahnya dari si target awal, yaitu bisa jadi akan misalkan di sini. Sehingga bagi pengamat yang ada di dalam roket ini teramati lintasan cahaya itu terbelokkan, ya, membelok. Nah, dengan menggunakan prinsip kesetaraan Einstein, maka dapat diprediksi bahwa fenomena pembelokan lintasan cahaya ini juga akan teramati di kerangka yang sedang dipengaruhi oleh medan gravitasi. Ya, karena ini bagi prinsip kesetaraan dianggap kerangka yang sama dengan kerangka yang sedang dipengaruhi oleh medan gravitasi. Sehingga apa? Kalau seandainya ini roket ini berada di landasannya di permukaan bumi misalkan gitu, maka seharusnya juga akan teramati pembelokan cahaya seperti ini. Ya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu terkonfirmasi melalui eksperimen atau tidak prediksi seperti itu? Nah, sebelum ke sana masalah konfirmasi dari eksperimennya, kita lihat sejarah dulu ya, bahwa Einstein mengeluarkan prediksi ini itu tahun 1915. Waktu itu Einstein sedang bekerja di Berlin ya, di Jerman. Nah, tapi apa yang Einstein prediksi ini ternyata terdengar kabarnya sampai ke Inggris ya. Nah, Arthur Eddington bersama dengan timnya mendengar kabar itu, tertarik mereka untuk membuktikan prediksi tersebut. Nah, mereka membuat setting percobaan bahwa mereka akan mengamati cahaya dari suatu bintang. Apakah cahaya dari bintang itu akan terbelokkan disebabkan oleh gravitasi matahari. Nah, maka untuk pengamatan tersebut mereka memerlukan kondisi di mana si bintang itu berada di
satu garis dengan bumi, matahari, dan nanti di sini bulan. Mataharinya kok begini ya? Matahari dan bulan gitu ya. Jadi artinya bagi kita di sini pada saat itu ini gerhana matahari ya kan. Nah, pada saat ini diharapkan nanti akan teramati sinar dari bintang ini akan terbelokkan oleh sebab di sini ada medan gravitasi dari matahari. Gitu ya. Kenapa kok harus ada bulan di sini? Ya biar sinar dari bintang ini tidak terhalangi oleh terangnya si matahari. Jadi makanya diamati ketika terjadi gerhana. Nah, setting percobaan ini mereka tentukan akan dilaksanakan di bulan Mei 1919 ya, sebagaimana berdasarkan perhitungan pada bulan Mei 1919 itu akan terjadi gerhana matahari ya, Mei 1919. Einstein sendiri mengeluarkan prediksinya di tahun 1915 ya. Ini ketika Perang Dunia Pertama. Nah, ini kira-kira kabarnya ini kira-kira setelah 6 bulan ya, 6 bulan setelah Perang Dunia Pertama itu berakhir. Nah, kemudian pada saat yang ditentukan ini Eddington dan timnya itu dia membagi menjadi 2 tim ya. Berangkat ke 2 kota, 2 tempat. Masing-masing membawa peralatannya, teleskop dan seterusnya. Lalu mereka mencoba mengamati tadi fenomena pembelokan cahaya karena gravitasinya matahari ini. Nah, mereka pilih bintangnya adalah kumpulan bintang Hyades ya. Bacanya saya nggak paham ya. Tulisannya seperti ini. Nah, lalu dari hasil percobaan itu di Mei 1919 ini mereka analisis dan seterusnya, akhirnya mereka dapatkan kesimpulan bahwa memang terjadi pembelokan cahaya dari bintang ini. Dan pembelokannya yang teramati oleh mereka adalah 1,75 detik busur ya. Detik busur. 1 detik busur itu bisa Anda lihat misalkan kalau Anda punya jam ya. Jam ini kan dibagi menjadi 60 skala ya. Nah, satu skalanya ini kan 1 menit. Dia. Ini satu skala di sini itu 1 menit. Nah, satu skala ini Anda bagi jadi 60. Itu berarti baru 1 detik. Nah, ini 1,75 detik. Gitu. Atau kalau dalam derajat ya sekitar 0,00486 kalau nggak salah ya, derajat. Sekitar ini. Teramati. Ya cukup kecil ya, teramati. Tapi yang jelas dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor alat dan seterusnya, mereka bisa yakin bahwa memang terjadi pembelokan cahaya dari si bintang ini diakibatkan oleh adanya gravitasi dari si matahari. Nah, itu mereka publikasikan di bulan November ya, 1919 ya. November 1919 dalam pertemuan Royal Society. Nah, dipublikasikannya baru tahun 1920 ya, 1920 publikasi. Nah, ini hasil ini membuat ya saya bisa bayangkan para fisikawan mungkin agak geger juga ya. Karena apa? Einstein kalau kita lihat sejarahnya dia mengeluarkan teorinya 1915 atau 1916 ya, TRU-nya itu bisa jadi para fisikawan banyak yang pesimis ya pada saat itu. Gitu. Kalau masyarakat awam sampai sekarang bisa jadi masih pesimis dengan teori ini karena masyarakat awam nggak tahu alur logisnya bangunan dari teori ini sehingga mereka tidak bisa menerima konsekuensi logisnya gitu. Ya wajar saja ya kalau masyarakat awam nggak bisa memahaminya ya. Nah kemudian mungkin pada saat ini fisikawan masih pesimis karena apa? Prediksinya itu benar-benar di luar common sense ya, di luar common sense. Nah, ternyata 1919 terkonfirmasi gitu. Ya kalau sudah terkonfirmasi fisikawan alur pikirnya ya berarti harus bisa nerima kenyataan setidaknya saat itu harus bisa terima. Kapan masih terkonfirmasi? Ya masih harus bisa diterima. Tapi bukan berarti kita yakin bahwa selamanya akan terus terkonfirmasi. Tidak ya, fisikawan tidak begitu prinsipnya.
suatu saat bisa jadi ada suatu eksperimen yang bertentangan dengan prediksinya ini. Kalau sudah seperti itu, fisikawan akan pegang hasil eksperimen ini, maka apa? Teorinya harus disalahkan gitu atau dimodifikasi. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi dari percobaan ini sudah merupakan konfirmasi pertama dari fenomena pembelokan cahaya oleh gravitasi. Nah, kemudian fisikawan mencoba memperbaiki lagi metodenya untuk mengukur terjadinya pembelokan cahaya ini, yaitu dengan menggunakan teleskop yang dipasang di satelit. Nah, sehingga bisa lebih teliti lagi. Nah, itu di tahun 1989 ya sampai 1993 ya, 89 sampai 93. Itu Badan Antariksa Eropa ya, Badan Antariksa Eropa dengan menggunakan satelit Hipparcos ya, Hipparcos berhasil mengkonfirmasi adanya pembelokan cahaya karena gravitasi matahari. Bahkan pembelokan yang sebesar 90 derajat pun, ini kan kecil ya, yang sampai 90 derajat pun bisa mereka deteksi gitu. Nah, satelit itu tidak hanya untuk mendeteksi masalah pembelokan cahaya ya, tapi juga banyak fenomena lain bisa mereka amati, sehingga berdasarkan data-data pengamatan yang dikumpulkan oleh satelit ini, itu semenjak tahun sekian sampai tahun sekian itu sudah ratusan atau mungkin ribuan paper ya yang dihasilkan dari situ. Nah, ini mungkin bagi sebagian kalangan yang mengatakan bahwa satelit itu hoax dan seterusnya, ya perlu belajar dulu lebih banyak agar mengetahui apa saja sih yang dilakukan oleh para ilmuwan gitu ya. Jadi tidak sekedar terus melihat satelit, mendengar kata satelit langsung mengatakan hoax dan seterusnya. Oke. Kemudian tahun 1979 itu juga sebenarnya sudah teramati juga bahwa terlihat ada dua kuasar yang identik. Setelah diteliti lebih jauh, disimpulkan bahwa itu sebenarnya berasal dari satu sumber kuasar yang sama. Jadi kelihatannya ada dua kuasar, sebenarnya dia adalah berasal dari satu kuasar yang sama. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya, disimpulkan bahwa ada galaksi yang berada di tengah-tengah di antara si kuasar dengan pengamat gitu. Nah, idealnya yang teramati itu akan berbentuk cincin ya. Idealnya yang akan teramati hasil pembelokan cahaya tadi akan berbentuk cincin. Nah, tetapi realitanya bisa jadi tidak sempurna cincin, ada distorsinya, atau bahkan ada beberapa gambar, ada beberapa bayangan gitu ya, sebagaimana mungkin yang tadi kuasar tadi itu. Nah, itu kalau terjadi distorsi dan ada beberapa bayangan tadi, dikatakan istilahnya itu adalah strong lensing gitu. Nah, untuk fenomena strong lensing ini sudah ratusan yang teramati ya, Kemudian ada lagi istilah lain, micro lensing. Nah, micro lensing ini fenomenanya seperti ini. Ada suatu bintang terang nun jauh di sana, di sini pengamat. Lalu nanti ada suatu bintang yang lebih redup akan melintas di antara si bintang terang dengan pengamat. Nah, ketika dia sampai di sini, maka kalau kita lihat grafik kecerlangan brightness dari si bintang ini, itu akan teramati menaik. Ya, ini ketika si bintangnya ada di tengah-tengah sini. Ya, karena seolah-olah seperti ada fenomena pembiasan di sini ya, begitu. Sehingga di sini kecerlangannya akan, nah ini brightness-nya ya. Brightness-nya. Ini tentunya waktu. Nah, terjadinya fenomena seperti ini pertanda bahwa memang cahaya terbelokkan. Tapi yang menarik ya, fenomena dari microlensing ini bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan extrasolar planet.
ya planet ekstrasolar. Itu apa? Sebagaimana kita ketahui, tata surya kita, matahari itu kan memiliki planet yang mengorbit di sekitar matahari ini. Nah, matahari adalah salah satu jenis bintang atau dikategorikan sebagai bintang. Maka kalau kita melihat ada bintang di luar sana, kita boleh dong beranggapan bahwa berasumsi atau menduga bahwa bintang itu juga punya planet gitu. Ya, punya planet yang mengorbit bintang tersebut. Nah, yang menarik sekarang dari fenomena microlensing ini apa? Kalau ternyata nanti di grafik ini muncul seperti jerawat gitu ya, nongol sedikit gini, tiba-tiba naik sedikit. Nah, itu pertanda bahwa apa? Bahwa si bintang ini memiliki planet yang kita kategorikan sebagai exoplanet tadi, extrasolar planet. Nah, jadi metode microlensing ini selain mengkonfirmasi apa yang disebut sebagai gravitational lensing, itu ternyata juga dimanfaatkan, akhirnya bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan ekstrasolar planet. Nah, dengan menggunakan metode microlensing ini tahun 2004 berhasil ditemukan ada suatu eksoplanet yang ukurannya sekitar 1,5 kalinya Jupiter ya gitu. Tapi kalau pakai metode lain sudah banyak ya, bahkan di tahun-tahun sebelumnya juga sudah teramati adanya eksoplanet ini. Nah, berbicara mengenai pembelokan cahaya oleh gravitasi, sebenarnya itu sudah pernah diusulkan oleh Newton ya, bukan pertama kali oleh Einstein enggak, tapi oleh Newton. Tapi kita harus sadari Newton sampai pada prediksinya itu dengan mendasarkan bahwa cahaya itu adalah sebagai aliran partikel. Mungkin mirip-mirip seperti yang sekarang kita pahami sebagai foton ya. Nah, jadi Newton dulu punya teori yang namanya teori corpuscular. Sebenarnya kalau di sejarahnya juga bukan dia yang pertama, tapi dia membuat formalismenya mungkin ya. Sehingga orang kenal dengan nama Newton untuk teori corpuscular ini. Nah, teori corpuscular itu menganggap cahaya itu sebagai aliran partikel. Nah, berdasarkan teori itu, kata Newton, seharusnya cahaya juga akan terbelokkan oleh medan gravitasi. Tetapi, ya, pembelokan yang diprediksi oleh teorinya Newton ini, nilainya hanya setengahnya dari prediksi yang dikeluarkan oleh teorinya Einstein ini. Jadi hanya setengahnya. Sementara prediksinya dari Einstein ini cocok dengan eksperimen. Setidaknya sampai saat ini masih cocok terus. Nah, jadi prediksi dari Newton masih agak jauh ya dari eksperimen kalau kita bandingkan gitu. Nah, kemudian juga pada saat itu di zamannya Newton ketika dia mengeluarkan teori corpuscular itu tentunya itu akan bertentangan dengan fenomena-fenomena gelombang ya dari cahaya. Seperti misalkan pembiasan dan seterusnya gitu. Jadi makanya itu teori redup ya. Nah, kalau sekarang ada teori foton ya mungkin pembahasan kita perlu kita rinci lagi ya. Mungkin apa bedanya antara teori corpuscular dengan foton dan seterusnya. Tapi bukan di video kali ini ya gitu. Baik, jadi sampai di sini kita sudah bisa melihat bahwa apa? Bahwa Einstein melalui usulannya yaitu yang kita kenal sebagai postulat atau prinsip kesetaraan atau asas kesetaraan ternyata bisa menghasilkan prediksi-prediksi. Di antaranya sebelumnya di video sebelumnya kita bahas mengenai gravitational redshift. Kemudian di video ini kita bahas mengenai gravitational lensing. Dan sampai saat ini berbagai eksperimen terus masih mengkonfirmasi prediksi-prediksi tersebut. Jadi sehingga para fisikawan belum bisa meninggalkan postulat atau asas yang dikeluarkan oleh Einstein itu. Sekali nanti ini ada eksperimen yang ternyata tidak cocok, ya bisa jadi para fisikawan sudah saatnya harus mengganti postulatnya Einstein itu. Begitulah cara berpikirnya para fisikawan gitu ya. Nah, yang menarik fenomena ini juga termasuk yang sudah dibahas di video sebelumnya yaitu gravitational redshift itu mengindikasikan ya, sekali lagi ini mengindikasikan bahwa ruang waktu kita ini bukan ruang waktu biasa Euklidian gitu ya.
Nah, itu makanya pembahasannya nanti akan menjadi berbeda ya terkait masalah ruang waktu di dalam teori relativitas umum ini dibandingkan dengan teorinya Newton. Baik, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.